Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kembali akan disampaikan berkenan dengan Muslim Ahmadiyah, yaitu berkenan dengan Tatanan Dunia Baru oleh Muslim Ahmadiyah. Menjelang akhir abad ke-18, muncul berbagai jenis sistem sosial dan ekonomi yang masing-masing mengklaim dapat menghilangkan kemiskinan serta membangun tatanan sosial ekonomi yang adil bagi umat manusia. Bolshevisme, fasisme, nazisme, komunisme, nasional sosialis, dan internasional sosialis yang lahir dari bangsa-bangsa terjajah merupakan sistem tandingan yang melihat dirinya sebagai supremasi bagi dunia atas kekacauan politik, ketidakseimbangan ekonomi, juga ketidakadilan sosial akibat sistem imperialisme, kolonialisme, apartheid. Sistem-sistem tersebut, baik yang dasarnya kuat maupun yang lemah, mendapat dukungan dari banyak negara dan mengakar sehingga dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Namun ternyata salah. Runtuhnya tembok Berlin mengandung sebuah pesan yang sangat jelas bahwa suatu tatanan sosial yang adil berasal dari petunjuk Allah Ta'ala, bukan dari buah pikiran manusia. Dalam sejarah manusia, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, dan sampai akhir berpuncak pada kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Allah Ta'ala dengan karunia-Nya telah memberikan bimbingan kepada umat manusia demi perkembangan fisik, mental, sosial, moral, dan spiritualnya. Utusan Tuhanlah yang membuka tatanan sosial baru bagi umat manusia. Berdasarkan fakta, memang benar bahwa agama sebelum Islam bersifat kesukuan atau nasional. Selain itu, karena ajaran agama-agama ini sudah tidak utuh lagi, beberapa ajaran dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan diskriminasi, juga cenderung memberikan keuntungan kepada suku tertentu dan merugikan kepada suku dan bangsa lainnya. Seperti itulah ajaran dalam Judaisme dan Kristen yang menguntungkan umat Yahudi, namun merugikan umat non-Yahudi. Begitu juga sistem kasta dalam agama Hindu yang memberikan keuntungan bagi kaum Brahma, namun menekan kaum Paria. Satu fakta masih dapat dilihat bahwa wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu bersifat universal serta merupakan dasar tatanan sosial dan ekonomi baru yang adil yang belum pernah disaksikan dalam sejarah umat manusia. Sesuai dengan nubuatan, Islam akan terlahir kembali ketika Al-Masih maut, Al-Masih yang dijanjikan datang. Dalam wahyu yang turun kepada pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang menyatakan dirinya sebagai Al-Masih dan Mahdi yang ditunggu kedatangannya di zaman ini. Beliau yang akan menciptakan dunia baru dan langit baru. Dalam buku beliau yang berjudul Aina Kamalat Islam, Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam sendiri telah menjelaskan bahwa surga dan dunia baru tersebut bukanlah penciptaan suatu tata surya, melainkan penciptanya surga dan dunia rohani melalui seorang nabi. Dengan kata lain, transformasi mental, sosial, moral, dan spiritual secara drastis akan terjadi pada masa Al-Masih Maud Imam Mahdi yang dijanjikan.
Pertama, perlu digarisbawahi bahwa sistem seperti yang telah saya sebutkan tadi, Bolshevisme dan sejenisnya, berakhir dengan kegagalan karena mereka berdiri di atas kebencian, bukan kasih sayang, di atas kekerasan, bukan kedamaian, serta di atas pemaksaan, bukan pemahaman. Mereka mengekang usaha individu, membunuh ide personal, dan tidak menghargai hasil kerja intelektual. Selain itu juga, mereka sangat eksploitatif demi meraih tujuan mereka. Mereka hanya memikirkan bangsa sendiri. Lebih dari itu, mereka tidak menghargai akhlak dan keimanan individu. Dalam memprediksikan kegagalan mereka di tahun 1942, saat mereka sedang di puncak kejayaan, Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, menyampaikan dalam nubuatan beliau, yaitu generasi baru akan mulai memberontak kepada sistem keseragaman mutlak yang dipaksakan oleh Bolshevisme, dan berbagai keburukan akan terkuak. Terdapat di dalam Ahmadiyat, Ordo True Islam. Setelah itu, rangkaian kejadian terjadi di Eropa Timur telah menjadi saksi kebenaran nubuatan tersebut. Kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, dan apartheid juga tidak lebih baik. Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu dengan berpedoman pada ajaran Islam mengutuk ajaran mereka serta teori-teori lain yang bermunculan di akhir abad ke-18, termasuk teori yang mengajarkan bahwa yang berkuasalah yang benar, hanya mereka yang kuat dan mampu yang bisa maju. Kaum mayoritas memiliki kekuasaan yang berarti kaum minoritas tidak punya pilihan selain teraniaya. Teori lainnya adalah memberi pernyataan bahwa penemu pertama bukanlah pemilik. Berdasarkan teori ini, bangsa yang lemah yang sebelumnya sudah mendiami daerah tertentu menjadi korban penindasan dan penjajahan bangsa yang kuat dan maju. Lebih buruk lagi, bangsa penguasa tersebut tidak memperdulikan rakyat miskin, dan terdapatnya sistem yang mengizinkan kekayaan negara dikuasai hanya oleh individu tertentu, dan kekayaan tersebut pun digunakan sebebas-bebasnya untuk kepentingan pribadi. Menurut statistik pada tahun 1989, dunia memiliki 157 orang miliarder dan 2 juta orang jutawan. Di Amerika Serikat sendiri, 5 miliar dolar dihabiskan setiap tahun hanya untuk menu khusus menurut berat badan, sementara sekitar 400 juta orang di dunia menderita kelaparan. Perbedaan status sosial semakin besar. Sungguh sayang karena mereka membuatnya semakin terlihat jelas, sehingga menimbulkan kebencian dan kegetiran. Tidak ada manfaatnya lagi mengatakan sistem ekonomi yang sekarang diterapkan dunia gagal membuat kesejahteraan manusia. Pernyataan bagus diberikan juga oleh Presiden Mikhail, yakni baik sosialisme maupun kapitalisme telah gagal memecahkan masalah ekonomi di dunia. Sementara itu, Islam memiliki ajaran yang dapat mewujudkan tatanan ekonomi dan sosial dunia yang berperi kemanusiaan. Mungkin ada yang bertanya, dalam keadaan yang menuju perpecahan, bagaimana bisa umat Islam berhasil membangun tatanan dunia baru? Pertanyaan tersebut pernah dikemukakan dalam editorial jurnal The Muslim World Mekah, yaitu pada bulan Januari 1975. Bagaimana umat muslim yang bertebaran di seluruh dunia terbagi-bagi dalam golongan, penafsiran, dan dalam egoisan masing-masing, juga berbeda negara, bangsa, kebiasaan, dan budaya, digabungkan ke dalam satu ikatan di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Selanjutnya, editor meminta para pembaca, terutama mereka yang peduli dengan Islam, menyampaikan pandangan mereka terhadap masalah penting ini. Masalah tersebut bahkan membuat umat muslim mengalami kesulitan dalam mengatur rumahnya sendiri, apalagi mengatur ekonomi
keadaan ekonomi dan sosial manusia di seluruh dunia. Al-Quran memberikan janji kepada umat muslim seorang khalifah sebagai pemimpin rohani yang dapat menjamin keberlangsungan sosial, moral, dan spiritual. Quran Surah An-Nur Surah 24 ayat yang ke-56 dihitung dengan basmalah. Faktanya khilafat yang berdiri hanya ada pada Muslim Ahmadiyah. Hal ini merupakan testimoni yang cukup kuat bahwa Jamaah Muslim Ahmadiyah akan membawa tatanan dunia baru yang akan mengantarkan dunia kepada perdamaian dan kesejahteraan yang berdasarkan kepada keadilan dan kesamaan seluruh bangsa di mata Allah Ta'ala serta penghargaan atas hak asasi manusia. Khalifah yang juga dipilih dikelilingi penasihat-penasihat bijaksana yang berasal dari seluruh dunia. Dengan demikian, memungkinkan untuk terwujudnya kebijakan bersama dan penilaian yang penuh pemikiran. Pada masa awal berdirinya Islam, sistem yang dikenalkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini dapat memenuhi kebutuhan kaum yang tidak mampu. Pembagian kekayaan melalui warisan yang sesuai ajaran Islam, serta larangan untuk menimbun uang dan peminjaman dengan riba, yang keduanya menjadi penyebab bertambahnya kekayaan bagi sebagian kecil orang. Islam menjawab tatanan sosial dan ekonomi yang tidak merata, ditambah dengan kewajiban membayar zakat dan ajaran untuk sukarela memberikan kepada mereka yang miskin dan memerlukan, yaitu sedekah. Pada masa kekhalifahan Rasulullah SAW, ketika negara-negara Islam sedang berjaya dan memiliki sistem yang baik, terdapat badan yang menangani kebutuhan ekonomi dan sosial negara-negara tersebut. Sensus penduduk diadakan secara teratur. Data seluruh penduduk selalu diperbarui dan kebutuhan hidup penduduk dipenuhi sesuai skalanya. Bahkan, semua orang yang lahir di negara tersebut diberi tunjangan yang dananya diambil dari kas negara. Semua penduduk, baik kaya maupun miskin, tercukupi oleh negara. Maka dapat dilihat bahwa prinsip memelihara tiap individu diperkenalkan pertama kali oleh Islam, bukan oleh isme lainnya. Keindahan ajaran Islam terletak pada kelenturan pengamalannya, dan sangat jelas bahwa suatu ajaran dapat bertahan jika ia mampu menanggulangi segala kemungkinan yang timbul di masa mendatang. Menurut surah Al-Baqarah ayat 196, selain iuran wajib, iuran sukarela yang ala kadarnya tidak ditetapkan, melainkan khalifahlah yang menetapkan sesuai dengan keperluan pada masanya. Sekarang ini, ketika kehidupan manusia dan lingkungan sudah kompleks, sangat beralasan merancang suatu sistem yang berdasar kepada Al-Quran, sehingga semua kebutuhan ekonomi dan sosial manusia dapat terpenuhi. Beralasan pula jika Tuhan mengirimkan seorang utusan yang akan menegakkan suatu sistem di bawah petunjuknya, demi terpenuhnya keperluan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, juga demi terselamatnya dari kemunduran akhlak, tirani, dan penjajahan. Dengan kata lain, tatanan dunia baru harus dapat menjaga kedamaian antar bangsa dan semua tingkatan manusia, juga harus dapat menemukan sumber yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Para pendengar Peta Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, maka pada tahun 1905, atas perintah Allah Ta'ala, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, telah menetapkan al-wasiat berdasarkan perintah Allah Ta'ala, fondasi tatanan dunia baru dari Jamaah Muslim Ahmadiyah. Sebelumnya, di dalam 10 syarat beat, beliau telah membuat perintah yang harus dipatuhi oleh para pengikut beliau untuk meyakini satu Tuhan dan simpati kepada sesama. Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda, beliau telah bersabda, saya diutus hanya untuk 2 tujuan.
Pertama, agar kalian beriman kepada keesaan Allah Ta'ala. Kedua, agar tumbuh rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian.